Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan berita eksploitasi nikel di Sulawesi dan Maluku. Warga melakukan aksi blokade jalur koridor pertambangan nikel. Eksploitasi tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal. Nikel adalah salah satu logam yang digunakan untuk memproduksi baterai litium. Baterai yang digunakan di hampir semua alat digital seperti HP, laptop, dan salah satunya mobil listrik yang sedang populer. Mobil listrik dianggap sebagai mobil masa depan yang ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi seperti mobil konvensional. Mobil listrik dianggap bisa menangani pemanasan global karena tidak berpolusi. Pemanasan global adalah persoalan yang lama yang nggak kunjung kelar. Bukannya semakin membaik, nyatanya pemanasan global dari tahun ke tahun semakin memburuk. Mobil listrik dianggap sebagai penyelamat untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Sekarang pertanyaannya, apakah mobil listrik benar-benar ramah lingkungan? Jawabannya adalah benar dan salah. Sebagai perbandingan, rata-rata penggunaan mobil listrik menghasilkan 80 gram gas karbon dioksida per kilometer, tergantung kapasitas baterai dan sumber listrik yang digunakan. Sedangkan mobil konvensional menghasilkan emisi sekitar 250 gram gas karbon dioksida per kilometer. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil listrik lebih rendah emisi dalam skala penggunaannya di jalan raya. Namun kalau kita amati lebih jauh, mobil listrik menyimpan sisi gelap yang jarang terungkap. Salah satunya adalah dampak lingkungan pada saat mobil diproduksi. Mobil listrik tidak akan bisa menangani pemanasan global yang sudah semakin parah. Jikapun bisa, maka dampaknya sangat kecil. Di video ini gue akan bahas kenapa mobil listrik jauh dari kata ramah lingkungan. Seperti namanya, mobil listrik menggunakan energi listrik untuk bisa beroperasi. Sama dengan handphone, mobil listrik membutuhkan baterai. Jadi listrik yang digunakan akan disimpan dalam baterai berkapasitas besar yang terletak pada bagian bawah mobil. Karena menggunakan baterai, mobil listrik tidak menghasilkan polusi udara ketika dikendarai. Namun jangan salah, mobil listrik masih menimbulkan polusi dari listrik yang digunakan untuk pengisian baterai. Listrik yang digunakan umumnya berasal dari PLTU yang berbasis batu bara. Di Indonesia sendiri, sekitar 87% penggunaan listrik berasal dari pembangkit listrik berbasis fosil seperti batu bara. Jika permintaan pasar akan mobil listrik meningkat, maka kebutuhan akan energi listrik juga akan meningkat. Dan jika kebutuhan akan energi listrik meningkat, maka Indonesia membutuhkan lebih banyak pembangkit listrik, yang artinya lebih banyak pembakaran batu bara. Sekitar 20% emisi berasal dari transportasi dan 28% berasal dari industri. Meskipun mobil listrik mengurangi emisi di sektor transportasi, bukan berarti mobil listrik bebas emisi. Hanya saja emisinya berubah, yang tadinya dari sektor transportasi sekarang berpindah ke sektor industri. Dikarenakan produksi dan pengisian baterai mobil listrik membutuhkan banyak energi. Sebagai perbandingan, produksi satu mobil listrik rata-rata menghasilkan 10 metrik ton gas karbon dioksida, tergantung seberapa besar kapasitas baterai yang dipasang. Dan dalam beberapa kasus, mobil listrik dengan kapasitas baterai besar bisa menghasilkan lebih dari 17 metrik ton gas karbon dioksida. Sedangkan mobil konvensional rata-rata membutuhkan 7 metrik ton gas karbon dioksida dalam proses produksinya. Tidak diragukan lagi, proses produksi mobil listrik menghasilkan emisi yang jauh lebih besar dibanding mobil konvensional. Penggunaan mobil listrik hanya akan memindahkan polusi dari kota ke daerah di mana PLTU berada. Agar mobil listrik bisa menjadi mobil masa depan yang lebih ramah lingkungan, maka sumber listriknya haruslah berasal dari sumber energi terbarukan, seperti surya atau angin. Baterai merupakan masalah utama industri mobil listrik. Mobil listrik menggunakan baterai berkapasitas besar agar bisa beroperasi. Baterai yang digunakan dalam mobil listrik terbuat dari bahan-bahan langka, antara lain litium, kobalt, dan nikel. Untuk mendapatkan bahan langka tersebut dibutuhkan proses penambangan secara besar-besaran. Dan seperti skenario penambangan lainnya, aktivitas tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Litium adalah salah satu logam langka di bumi.
sebagian besar litium ditemukan di daerah bernama segitiga litium di dekat Chile, Bolivia, dan Argentina. Litium ditambang dengan cara mengekstrak air garam yang berada di bawah tanah, kemudian dipanaskan menggunakan bahan bakar fosil. Penambangan litium memakan banyak air dikarenakan proses ekstraksi. Hal ini menyebabkan krisis air yang dialami warga sekitar penambangan. Di daerah bernama Salar de Atacama di negara Chile, perusahaan tambang litium menggunakan 65% air dari daerah tersebut. Proses penambangan litium membutuhkan 750 ton air garam yang hanya akan menghasilkan 1 ton litium. Litium merupakan bagian kecil dari baterai mobil listrik, yaitu sekitar 6%. Tidak hanya litium, elemen yang lain bernama kobalt. Kobalt adalah salah satu komponen baterai terpenting. Tidak hanya di mobil listrik, kandungan kobalt juga ditemui di baterai ponsel maupun laptop. Penghasil kobalt terbesar ada di Republik of Congo, Afrika. Tidak hanya kobalt, Republik of Congo juga terkenal kaya sumber daya alam lain seperti emas dan uranium. Meskipun kaya akan sumber daya alam, namun warga asli Kongo hidup dalam kemiskinan. Dikarenakan sumber daya yang melimpah ini mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata. Meskipun Kongo adalah pemasok kobalt terbesar di dunia, para penambang Kongo menjual kobalt berkualitas tinggi hanya sekitar $7.000 per ton. Dan yang lebih buruk lagi, sebagian dari pekerja masih anak-anak. Dimanapun Anda berada di dunia, tolong tambang nikel lebih banyak lagi. Itulah kata-kata yang diserukan oleh Elon Musk. Indonesia turut aktif dalam pengembangan mobil listrik, terutama dengan menyediakan pasokan nikel. Transisi energi dan energi hijau adalah kata-kata ajaib dari industri mobil listrik. Sejak tahun 2020, Indonesia telah menghentikan ekspor nikel untuk diproduksi sendiri dan menjadi pemasok baterai mobil listrik berbasis nikel. Akibat perang Rusia dan Ukraina, pasokan nikel Rusia mandek. Indonesia ingin mengisi kekosongan pasokan nikel dengan meningkatkan penambangan dan produksi biji nikel. Indonesia saat ini merupakan pemasok biji nikel terbesar, memenuhi 19% dari permintaan global. CEO Tesla, Elon Musk, dan Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi Indonesia, Luhut Panjaitan, telah bertemu beberapa kali untuk menegosiasikan pertambangan dan pabrik baterai dengan embel-embel energi hijau. Pembangunan pabrik raksasa untuk mobil listrik di Indonesia juga disebut akan masuk agenda ini. Bahkan Presiden Joko Widodo telah bertemu langsung dengan Elon Musk untuk membahas hubungan bisnis di masa depan. Pertambangan nikel berdampak buruk terutama bagi warga sekitar. Kehidupan sehari-hari warga sekitar berubah drastis semenjak adanya aktivitas tambang. Sungai-sungai yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, mandi, dan bermain kini dipenuhi limbah produksi nikel. Di Maluku Utara, pertambangan nikel menyebabkan hilangnya hutan yang sangat serius. Dalam 15 tahun terakhir, Maluku Utara telah kehilangan 16.000 hektar hutan akibat pertambangan nikel. Dengan kata lain, 1.000 hektar hutan hilang setiap tahun. Selain kerusakan hutan, pertambangan nikel juga mengakibatkan pencemaran laut secara masif. Hal ini menyebabkan nelayan kehilangan pekerjaan dan menurunnya kualitas hidup warga lokal. Di sisi lain, para elit nampak antusias dengan pembangunan industri nikel di Indonesia. Namun, apakah hal tersebut sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat lokal? Label tentang ramah lingkungan. Dari pengamatan Jatam, kami menemukan yang sebaliknya. Karena lingkungan hidup ekosistem itu punya batas. Karena air laut sudah tercemari limbah tambang. Meskipun mobil listrik lebih rendah emisi dalam rentang waktu tertentu, namun tetap saja mobil listrik tetaplah mobil pribadi yang menghiasi kemacetan di Jakarta dan mengotori udara di tempat lain. Lalu apa gunanya semua ini? Apakah label energi hijau hanya sebatas iklan komersial untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya? Dan jika mobil listrik bukanlah jawaban, lalu apa jawaban sebenarnya? Dalam film Marvel berjudul Black Panther, terdapat gambaran jelas bagaimana seharusnya transportasi digunakan. Wakanda adalah kota modern dengan akses untuk pejalan kaki dan transportasi umum.
Dalam scene ini terlihat kereta tram yang lalu lalang mengangkut para penumpang dan bukannya kendaraan pribadi. Sebelum kita menyimpulkan mobil listrik sebagai jawaban dari perubahan iklim, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang terbaik dan dapat memberikan perubahan yang signifikan? Dan gua rasa jawabannya adalah transportasi umum. Transportasi umum bukannya tanpa dampak lingkungan, namun peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum akan berdampak besar terhadap emisi karbon dioksida. Indonesia merupakan salah satu pengguna kendaraan pribadi terbesar dengan jumlah mencapai 140 juta unit, sehingga kemacetan dan polusi menjadi hal biasa di kota-kota besar Indonesia. Dalam beberapa hal, mobil listrik memang lebih unggul ketimbang mobil konvensional, terlebih jika dibarengi dengan sumber energi terbarukan. Namun sekali lagi, mobil tetaplah mobil yang menghiasi kemacetan dan polusi udara. Belum lagi limbah mobil yang tidak tahu harus dikemanakan. Dan buat gua sendiri, nggak ada yang namanya mobil ramah lingkungan. Entah itu mobil listrik, mobil bensin, ataupun mobil hidrogen. Dan sekali lagi, video ini berisi riset dan opini pribadi gua sendiri. Jadi ya nggak semua hal di video ini adalah benar. Itu saja dari gua. Sekian, terima kasih.